Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi di channel Amatir Art Digital Production. Kali ini kita akan mendokumentasikan pembuatan paku dari bambu. Ini untuk proses penancapan di mulsa untuk sayuran ya. Jadi ini proses pembuatannya dari bilah-bilah bambu yang masih basah yang diutamakan supaya lebih mudah. Ini panjangnya sekitar kurang lebih 10 cm, kemudian dibelah tipis-tipis, setipis mungkin seperti tali, jadi nanti agar tidak kaku ketika ditancapkan di sawah gitu. Ini proses pembuatannya sore hari, kemudian besok penerapannya pagi hari di sawah. Nah, ini dia yang sudah jadi siap untuk ditancapkan. Ya, nah, kemudian hari ini kita akan menuju ke sawah mempraktekkan pemasangan paku mulsa, paku dari bambu yang digunakan untuk mulsa. Ini sambil jalan-jalan kita menuju ke sawah sambil menikmati pemandangan. Oh iya, di sini sebagian besar masyarakatnya berprofesi sebagai petani. Ya, cukup membanggakan di saat sawah di kota-kota lain mulai tergusur, di sini masih lumayan banyak sawah. Ya, pemandangannya masih seger di pagi hari, seger, cuaca cerah, airnya juga jernih ya. Ini pemandangan menuju ke sawahnya. Ini ada padi-padi yang masih hijau, ada yang sudah mulai menguning di depan ya. Kemudian sumber airnya ini ketika musim kemarau nggak pernah kering ya di sini ya, jadi selalu lancar jaya. Ini padi yang sudah mulai menguning dan sedang dalam proses pemanenan. Nah, itu di sana tuh yang di tenda biru itu, di sebelahnya itu lagi proses gebiok. Kemudian selain padi juga banyak macam-macam sayuran di sini ya. Nah, ini proses penanaman yang siap tanam. Ini medianya sudah siap tanam. Kemungkinan ini akan ditanami cabai atau mentimun, kadang tomat dan lain-lain ganti. Nah, kalau sudah berapa kali tanam sayuran, nanti tanahnya dibajak untuk ditanami padi. Jadi proses penggemburan dan kesuburan tanahnya masih tetap terjaga. Ini dalam proses ya. Nah, ini hati-hati jalannya licin. Ini pemandangannya sejuk sekali. Ini di kaki Gunung Sumbing dan Sindoro, tepatnya di desa Sama Bumi Tirto. Ini sebagian yang sudah ditanami sayuran berupa tomat. Nah, tomat ya kemarin harganya cukup mahal, sekarang mungkin agak anjlok lagi ya. Itulah nasib petani ya, sebagai pokok dasar dalam hal pangan, tapi jarang sekali harganya naik. Ini padi-padi yang baru ditanam di sawah. Nah, ini ada kacang panjang ya, kacang panjang atau bukan kacang panjang, ini kacang buncis, kalau orang sini menyebutnya buncis. Nah, ini sebentar lagi siap panen nih, tuh udah mulai berbuah, nanti panennya 2 hari sekali. Nah, kita masuk ke sawah kita ya. Jadi ini bekas dari tanaman kembang kol, kemudian nggak dibajak lagi tapi langsung disawuri sama pupuknya ada NPK campur urea sedikit. Kemudian pupuk itu ditaburkan di bawah mulsanya dibuka dulu yang bekas kembang kol itu, kemudian ditaburi pupuk, tabur secara merata, lalu dicangkul-cangkul seperti ini sambil diambil rumput-rumput liarnya. Nah, ini agar pupuknya tertutup tanah kembali. Ini prosesnya masih kemudian setelah
dicangkul-cangkul itu balik ke sana, kita tanahnya diratakan sambil agak diinjak-injak. Nah ini paku yang kemarin kita buat. Ini cara menancapkannya nih. Setelah pupuknya di rata-rata tanahnya, kemudian ditutup lagi dengan mulsa plastik, lalu pakunya ditancapkan ya. Tancapkannya dari ujung ke ujung dulu, jadi ujung sebelah, ujung satunya tancapkan, lalu ke ujung satunya ditarik nih seperti ini, dikasih bambu buat pegangan, kemudian dikencangkan, lalu bambunya itu ditahan, baru ditancap-tancapkan pakunya. Paku dari bambu ya, serba alami. Nah, cuma yang nggak alami ini plastiknya ini, mungkin ke depan bisa diganti dengan apa tuh. Nah ini ditancapkan, kalau sudah ujung ke ujung nanti baru bagian samping sambil dikencangkan, samping kanan dan kiri. Ini untuk menghindari terkena panas langsung tanamannya, jadi tanahnya terjaga, kesuburan tanahnya dan pH-nya juga terjaga. Ini sambil proses penancapan lumayan lama. Nah, setelah ujung selesai, lalu penahannya nanti dilepaskan. Nah ini sudah, nanti tinggal penancapan di sebelah samping ke samping gitu. Jadi di sini kalau ini berapa kali tanam sayur seperti ini, nanti tanahnya dibajak lagi, ditanami padi. Kalau sudah siap, nah ini hasilnya. Tutup lagi semua. Kalau sudah dipastikan kencang ya, pastikan kencang. Kemudian ini pengambilan kembang kol yang gagal panen karena curah hujan yang terlalu tinggi. Kembang kolnya ada beberapa yang gagal panen ya, sebagian besar sih sudah dipanen. Nah ini sebagian kecil masih. Nah ini mulsanya belum dikasih pupuk ya, jadi nanti dibuka lagi. Nah ini pengambilan kembang kol atau bunga kol, ini mirip-mirip brokoli nih, tapi ini lumayan gagal panen karena bunganya ada yang nggak besar dan terlambat, nggak seperti yang lain. Ini cukup lambat prosesnya. Nah ini nanti dicabut, nanti diseleksi, kalau ada yang masih lumayan bagus ya lumayan bisa buat sayur. Kalau daun-daunnya nanti ini buat pakan kelinci ya. Nah pakan kelinci, nah ini jadi selain pupuk kimia ini juga pakai pupuk organik. Nah mungkin ke depan bisa lebih ke organik semua biar tanahnya juga tambah subur. Nah ini nggak begitu banyak sih, cuma sayang aja kalau harus seperti ini. Nah ini prosesnya udah selesai, siap tanam. Ini rencana juga mau ditanami lagi kembang kol atau bunga kol ya. Ya cukup sekian video dari kami, semoga bermanfaat dan cukup menghibur. Salam petani muda, terima kasih.